Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para Dewan Juri, perkenalkan saya Ratih Indrianti dari SMA Negeri 4 Kendari selaku pembicara pertama yang akan memberikan limitasi, menyampaikan definisi, dan menjabarkan argumentasi pembuka yang mendukung atau menyetujui mosi debat kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro jelas menyetujui mosi debat yang menyatakan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam mosi debat kita kali ini, di antaranya negara berkembang, potensi maritim, serta strategi ekonomi biru. Selanjutnya, kita masuk pada definisi dari masing-masing limitasi tersebut. Menurut Harvey Leibeston, pengertian negara berkembang adalah suatu negara yang secara de facto dan juga de jure berdaulat, akan tetapi untuk pendapatan per kapita masyarakatnya tidaklah stabil. Alasannya, negara berkembang memiliki sedikit modal untuk mengelola sumber daya alam dan juga manusianya. Yang kedua, kata maritim. Menurut KBBI edisi kelima, kata maritim adalah berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan strategi ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa alasan mengapa kami selaku Dewan Pemerintah tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kami menganggap bahwa implementasi ekonomi biru sedikit kontras dengan konsep Sustainable Development Goals dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, reklamasi. Mari kita sedikit mengingat adanya polemik reklamasi Teluk Jakarta 2020 lalu ataupun reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa, Bali yang hingga sekarang tidak kunjung reda. Selain Bali dan juga Jakarta, masih banyak sekali proyek reklamasi yang sudah dikerjakan dan tidak tersorot media. Banyak pihak yang menentang reklamasi ini karena dianggap sebagai sebuah bentuk perusakan yang dapat menimbulkan bencana lingkungan. Begitupun demikian dari segi sosial ekonomi. Para nelayan kawasan pesisir juga sangat dirugikan. Pasalnya, mereka akan memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk melaut karena adanya pulau-pulau reklamasi. Dilansir dari ID Times, salah satu nelayan di daerah Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, mengungkapkan bahwa karena adanya pulau reklamasi, pendapatan mereka menurun secara drastis. Di mana sebelum reklamasi ini terjadi, mereka bisa meraup untung sekitar 1,5 juta sekali berlayar, menjadi hanya 150.000 saja sekali berlayar. Hal tersebut terjadi karena adanya pulau reklamasi menggeser habitat dan juga ekosistem ikan, sehingga para nelayan harus berlayar lebih jauh jika ingin mendapatkan tangkapan yang banyak. Hal ini tentunya akan meningkatkan kebutuhan akan bahan bakar dan juga berisiko bagi para nelayan kecil. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA pada tahun 2018, hampir di semua titik wilayah pesisir dan pulau kecil Indonesia terdapat proyek reklamasi. Dari total 79.348,9 hektar luas lahan yang direklamasi, ditaksir akan berdampak sekitar 747.364 nelayan. Hal ini sungguh sangat miris, di mana konsep ekonomi biru yang harusnya menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir justru melakukan perampasan ruang dan juga perusakan lingkungan melalui proyek-proyek reklamasi tersebut. Contoh kedua ialah RZWP3K, media validasi untuk rampas ruang hidup masyarakat pesisir. Mengapa demikian? Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RZWP3K merupakan peraturan daerah atau perda yang diterbitkan untuk memetakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil. RZWP3K ini dibuat untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pembangunan pesisir wilayah melalui pembuatan zona pemanfaatan sesuai dengan sumber daya yang ada dengan memperhatikan aspek berkelanjutan baik lingkungan maupun juga ekonomi sosial masyarakat pesisir. Fakta menunjukkan RZWP3K ini yang harusnya mengedepankan masyarakat pesisir sebagai faktor terdepan justru tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Beberapa contoh kasus yang dilansir oleh tribunkaltim.com, penyusunan Raperda
RZWP3K di Kalimantan Timur sama sekali tidak melibatkan nelayan dan juga masyarakat pesisir. Sebagian besar hanyalah institusi pemerintah dan perusahaan, bahkan sosialisasi terhadap rencana penyusunan RZWP3K ini juga tidak dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Timur. Tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat pesisir. Bagaimana tidak, peraturan yang menyangkut hajat hidup dan keselamatan ruang lingkup hidup masyarakat pesisir justru tidak menghadirkan dan mempertimbangkan pendapat mereka. Bukan tidak mungkin jika nanti dalam penyusunannya akan ditunggangi kepentingan golongan yang justru akan menjadikan RZWP3K ini sebagai validasi untuk merampas ruang hidup masyarakat pesisir. Selain hal tersebut, beberapa RZWP3K yang sudah diterbitkan juga tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat pesisir. Dilansir oleh Tempo pada tahun 2019, RZWP3K di wilayah Kalimantan Utara mengalokasi 45% untuk pengembangan pelabuhan, sementara di Lampung 30% dari zonasi wilayah pesisir dan pulau kecilnya untuk aktivitas perdagangan. Dan di Sulawesi Utara melegalkan aktivitas reklamasi melalui RZWP3K yang mereka terbitkan. Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa penerbitan RZWP3K yang seharusnya menimbangkan kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir terkesan abai dan malah melakukan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir sehingga mereka merasa terpinggirkan. Contoh lainnya adalah KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Dalam rencana pembangunan pariwisataan, Indonesia menetapkan 10 destinasi wilayah prioritas sebagai KSPN dan penerbitan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P8-Melhak-Setjen-Kum 1-3-2019 yang juga disebutkan tentang peningkatan investasi untuk pariwisata. Masih hangat di benak kita foto komodo yang seakan menghadang alat besar di Labuan Bajo gempar di jagat media sosial. Bagaimana tidak, wilayah konservasi dari komodo, reptil yang merupakan 7 keajaiban dunia dengan masifnya dibangun infrastruktur wisata oleh PT Segera Komodo Lestari. Melalui keputusan PBKPM nomor 7-1-IUPSWA-PMDN-2015, perusahaan tersebut menguasai 22,1 hektar dengan kontrak 52 tahun. Ini merupakan sebuah bukti konkret adanya inkonsistensi pemerintah terhadap kepedulian kelestarian lingkungan. Wilayah-wilayah konservasi yang seharusnya dijaga dari aktivitas yang sifatnya destruktif malah dengan mudahnya diberikan izin pembangunan dengan dalih pengembangan wisata dan juga investasi. Dalam pengimplementasian ekonomi biru yang sejauh ini terkesan terlalu berpihak terhadap investasi dan juga ekonomi negara, bisa lebih mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ekonomi rakyat. Harusnya hal tersebut dilakukan, khususnya masyarakat pesisir. Jangan sampai nanti kita menyesal dengan lantaran mengorbankan kekayaan Ibu Pertiwi semata-mata hanya untuk menguntungkan investor asing, sementara bangsa kita tidak dapat memperoleh apapun. Sungguh sangat miris. Demikian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.